Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Syafirda. Kami dari kelas manajemen 3D. Nah, jadi di sini kami sebagai kelompok 6 akan menjelaskan ataupun memaparkan tugas kami pada mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ilvi Rahmi Putri MSI. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu konsep uang. Nah, jadi uang adalah salah satu elemen paling penting dalam perekonomian, berfungsi sebagai alat tukar yang diterima secara umum untuk membeli barang dan jasa. Jadi, uang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang secara luas diterima dalam transaksi, baik itu berupa koin, uang kertas, maupun bentuk digital. Nah, jadi dengan adanya uang, transaksi menjadi lebih efisien dibandingkan dengan barter yang memerlukan kesesuaian antara kebutuhan kedua belah pihak. Uang juga berperan sebagai standar pembayaran untuk melunasi utang atau kewajiban. Seiring dengan perkembangan zaman, karakteristik uang juga mengalami perubahan. Uang harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat berfungsi dengan baik, seperti dapat dibagi, disimpan tanpa kehilangan nilai, mudah dipindahkan, dan memiliki ukuran yang stabil. Nah, jadi dengan demikian, pemahaman tentang konsep uang sangat penting bagi individu dan masyarakat dalam mengelola keuangan, serta berpartisipasi dalam perekonomian secara efektif. Uang bukan hanya sekedar alat transaksi, ia adalah fondasi dari interaksi ekonomi yang kompleks di masyarakat modern. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu B. Sejarah perkembangan uang. Gimana sih sejarah perkembangan uang? Nah, jadi awalnya masyarakat menggunakan sistem barter di mana barang-barang dan jasa dipertukarkan secara langsung. Namun, sistem ini memiliki keterbatasan, yaitu seperti kesulitan dalam menemukan kesesuaian kebutuhan antara dua belah pihak. Nah, jadi oleh karena itu, manusia mulai mencari alternatif yang lebih praktis, yang kemudian melahirkan nilai konsep uang. Uang pertama kali muncul dalam bentuk komoditas yang memiliki nilai intristik, seperti garam, biji-bijian, atau kerang. Nah, jadi sekitar tahun 3000 hingga 2000 SM, berbagai peradaban mulai menggunakan barang-barang ini sebagai alat tukar. Seiring waktu, kebutuhan alat tukar yang lebih standar dan mudah dibawa mendorong penciptaan uang logam. Nah, jadi bangsa Lydia di Asia Kecil atau sekarang itu sebagai negara Turki dikenal sebagai pencipta koin pertama sekitar tahun 6000 Masehi. Koin ini terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut dengan elektrum dan dicetak dengan simbol untuk menandakan nilai dan keasliannya. Nah, jadi penggunaan koin kemudian menyebar ke berbagai peradaban seperti Yunani dan Romawi yang mengembangkan sistem moneter mereka sendiri. Nah, jadi setelah koin logam, muncullah inovasi baru yaitu uang kertas. Nah, uang kertas ini pertama kali diperkenalkan di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi selama dinasti Tang. Nah, jadi uang kertas ini awalnya merupakan representasi dari nilai logam mulia yang dapat ditukarkan di bank. Nah, jadi inovasi ini memudahkan transaksi dalam jumlah besar dan mengurangi beban membawa koin logam. Konsep uang kertas kemudian menyebar ke seluruh dunia dan seiring waktu berkembanglah menjadi uang fiat, di mana nilai uang tidak lagi didukung oleh komoditas fisik, tetapi oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang menerbitkannya. Nah, jadi seiring perkembangan teknologi juga mempengaruhi cara orang bertransaksi. Seperti di era sekarang ini, di era modern, munculnya uang digital dan sistem pembayaran elektronik telah merevolusi cara orang melakukan transaksi. Misalnya itu dengan adanya kartu kredit, dompet digital, dan mata uang kripto seperti Bitcoin. Transaksi menjadi lebih cepat dan aman. Transformasi ini menunjukkan bahwa meskipun bentuk uang telah berubah secara dramatis dari zaman kuno hingga sekarang, fungsi dasar uang sebagai alat tukar tetap relevan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, sejarah perkembangan uang mencerminkan inovasi manusia dalam mencari cara yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dari barter hingga digitalisasi, perjalanan ini menunjukkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi yang terus berlangsung. Nah, baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranaulah Pratama dari kelas manajemen 3D. Di sini saya dari kelompok 6 ekonomi makro. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan materi saya tentang lembaga keuangan. Nah, sebelum itu kita harus tahu tuh apa itu lembaga keuangan. Nah, secara umum lembaga keuangan didefinisikan sebagai entitas yang mengelola aset keuangan seperti saham, obligasi, dan pinjaman, serta menyediakan layanan yang berkaitan dengan pengolahan dana tersebut. Nah, fungsi utama lembaga keuangan itu ada 4. Yang pertama itu menghimpun dana. Nah, di dalam menghimpun dana ini, lembaga keuangan mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai instrumen seperti tabungan, deposito, dan premi asuransi. Nah, yang kedua itu menyalurkan dana. Nah, setelah menghimpun dana, lembaga ini menyalurkan kembali kepada individu atau perusahaan yang membutuhkan pembiayaan melalui pinjaman atau kredit. Nah, yang ketiga itu menyediakan jasa keuangan. Lembaga keuangan menawarkan berbagai produk dan layanan seperti asuransi, investasi, dan jasa perbankan lainnya. Nah, yang keempat itu ada menjadi perantara dalam transaksi. Lembaga juga berfungsi sebagai perantara dalam transaksi keuangan, memfasilitasi pertukaran antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya di lembaga keuangan ini ada tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Yang pertama itu adalah ketidakpastian global, yang dimana ketidakpastian ekonomi global termasuk fluktuasi suku bunga dan inflasi di negara-negara besar seperti Amerika berdampak langsung pada stabilitas sistem keuangan Indonesia. Nah, yang kedua itu resiko digitalisasi. Yang ketiga itu ada transisi menuju ekonomi hijau. Yang keempat itu ada keterbatasan SDM. Yang kelima itu adalah kurangnya kepercayaan masyarakat. Yang keenam itu persaingan yang ketat. Yang ketujuh itu regulasi dan kebijakan pemerintah. Nah, lanjut kita ke jenis-jenis lembaga keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui, jenis lembaga keuangan ini terbagi menjadi 2, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, di lembaga keuangan bank ini terdiri dari 4 bank. Yang pertama itu adalah bank umum. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu pengertian dari lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah institusi yang berfungsi sebagai perantara dalam sistem keuangan dengan menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman. Nah, kita lanjut ke ke bank umum. Bank umum adalah lembaga yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, serta memberikan kredit kepada nasabah. Nah, contoh bank umum itu seperti BNI, BRI, dan BCA. Nah, yang kedua itu adalah bank syariah. Bank syariah inilah bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, bank syariah ini seperti BNI Syariah, BRI Syariah, maupun BSI. Nah, yang ketiga itu adalah BPR atau Bank Pemkreditan Rakyat. BPR adalah lembaga keuangan yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat kecil dan menengah seperti Bank Supra. Nah, bank sentralnya adalah seperti Bank Indonesia. Nah, lanjut kita ke bank keuangan non-bank. Di lembaga keuangan non-bank ini adalah institusi yang menyediakan jasa keuangan tetapi tidak memiliki izin untuk menghimpun simpanan secara langsung dari masyarakat. Nah, lembaga keuangan non-bank ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, koperasi simpan pinjam, modal ventura, dana pensiun, bursa efek, dan pegadaian. Nah, perusahaan asuransi ini menyediakan perlindungan finansial terhadap berbagai risiko dengan cara mengumpulkan premi dan nasabah. Nah, perusahaan pembiayaan ini menawarkan layanan sewa guna barang dengan pembayaran angsuran selama periode tertentu. Nah, sedangkan koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan yang berbasis anggota yang menghimpun dana dari anggotanya untuk disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman dengan suku bunga yang lebih kompetitif. Nah, kalau modal ventura ini adalah lembaga yang memberikan pembiayaan kepada perusahaan baru atau startup dengan imbalan sama atau bagi hasil. Nah, sedangkan dana pensiun itu
mengelola tabungan pensiun para pekerja untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan penghasilan setelah pensiun. Nah, bursa efek itu adalah tempat di mana sekuritas seperti saham dan obligasi diperdagangkan. Nah, yang terakhir itu adalah Pegadaian. Pegadaian menawarkan layanan pinjaman dengan jaminan barang berharga dari nasabah. Nah, itu saja sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Maurasima. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu hubungan antara uang dan lembaga keuangan. Uang dan lembaga keuangan memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung dalam perekonomian. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang memudahkan transaksi, sedangkan lembaga keuangan berperan sebagai perantara yang mengelola dan mengeluarkan uang tersebut. Ada beberapa fungsi uang dalam lembaga keuangan. Yang pertama yaitu alat tukar. Uang digunakan sebagai media untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Yang kedua yaitu penyimpanan nilai. Uang juga berfungsi sebagai penyimpanan nilai yang memungkinkan dan bisnis untuk menyimpan kekayaan mereka. Yang ketiga yaitu standar ukuran nilai. Uang memberikan ukuran yang konsisten untuk menilai nilai barang dan jasa. Selanjutnya, peran lembaga keuangan dalam pengelolaan uang. Lembaga keuangan berfungsi sebagai mediator antara pihak-pihak yang memiliki surplus dana atau penabung dan pihak-pihak yang membutuhkan dana atau pinjaman. Yang pertama yaitu ada menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, yang ketiga menciptakan uang giral. Selanjutnya, stabilitas ekonomi. Hubungan antara uang dan lembaga keuangan juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Bank sentral sebagai lembaga keuangan utama bertanggung jawab atas kebijakan moneter, termasuk pengaturan jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Selanjutnya, inovasi keuangan. Secara keseluruhan, hubungan antara uang dan lembaga keuangan sangat fundamental dalam sistem perekonomian. Uang sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai berfungsi optimal ketika dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan yang efektif. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.